warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga dan cinta bagian dari GSIT mensukseskan Munas kelima GSIT Indonesia semakin kokoh, bermutu, berdaya saing global menuju Indonesia maju. Saya Sulistiawati, Kepala Sekolah TKIT Mutiara Hati, Ceper, Klaten, mempersembahkan implementasi pendekatan saintifik menyongsong generasi emas 2045. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2045 adalah tahun emas bagi Indonesia. Salah satu upaya mewujudkan bonus demografi generasi emas 2045 adalah melalui pendidikan. Sahabat pendidikan di Indonesia, seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2045 kita memiliki bonus demografi berupa sumber daya manusia yang saat ini berada pada jalur pendidikan dari PAUD sampai SMA. Diperlukan sebuah program pendidikan yang mampu merangsang potensi-potensi anak agar berkembang secara optimal. Dalam merangsang potensi anak agar berkembang optimal, diperlukan pendekatan-pendekatan yang mampu mengoptimalkan, mengembangkan seluruh 6 aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak. Salah satunya adalah dengan pendekatan saintifik. Berlatar belakang dari ini, kami mengamati praktek pelaksanaan pendekatan saintifik di TKIT Mutiara Hati belum optimal. Hal ini dapat kita lihat dari sebagian guru yang belum memahami pendekatan saintifik secara praktiknya. Penggunaan media yang masih terbatas, masih ditemukan pembelajaran bahwa anak sebagai pendengar saja. Tujuan dari Grand Design ini adalah dengan implementasi pendidikan saintifik dapat mewujudkan ciri-ciri generasi emas 2045. Mengambil kajian teori, Suyati dan Dahlia menyatakan bahwa suatu pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencakup beberapa komponen yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutannya di peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2012 menyatakan bahwa tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2012 waktu itu adalah bangkitnya generasi emas Indonesia di tahun 2045. Generasi memiliki perilaku karakter, nilai-nilai luhur yang terbagi menjadi 4 pilar. Suyanto menyatakan yang pertama, pikir berupa kecerdasan, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka dan produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara reflektif, memiliki hati yang jujur, beriman dan bertakwa, amanah, adil, tanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, berjiwa patriotik, dalam ragam memiliki ketangguhan, gigih, berdaya tahan. Dalam dirinya ada kebersihan, kesehatan, tercipta sebuah karakter disiplin, sportif, andal, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif. Kerangka berpikir dalam Grand Design ini adalah pertama, bagaimana mempersiapkan sebuah pengamatan melalui pembuatan lembar observasi dan wawancara. Kemudian mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan display data,
reduksi data dan analisis data sehingga menghasilkan kesimpulan. Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, adalah bersifat deskriptif, menggunakan secara sistematis mengenai hal-hal yang ditemukan di lokasi yang bersifat verbal. Deskripsi gagasan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Aspek yang pertama, mengamati. Mengamati di sini di TKIT Mutiara Hati dikembangkan, dipraktekkan bagaimana anak bisa mengamati gambar, peraga, menonton video, ataupun media yang disediakan guru ketika melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, aspek menanya. Terjadinya interaksi dikarenakan setelah mengamati, maka akan menimbulkan proses tanya jawab yang terkait maupun tidak terkait dengan tema yang dibicarakan. Kemudian, dalam hal menanya, hendaknya guru merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anak didiknya dan memberikan stimulasi agar anak-anaknya mampu memberikan pertanyaan. Aspek yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Di sini pun hendaknya guru memberikan waktu yang cukup agar anak nanti mendapatkan pengetahuan baru dari proses mengumpulkan informasi di sini. Informasi diambil dari berbagai sumber. Menalar memiliki 3 titik poin. Yang pertama, perbandingan, pengukuran, dan mengelompokkan. Setelah tadi mengumpulkan informasi, maka anak-anak akan mencoba memberikan penalaran, membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih cepat, dan ataupun anak-anak bisa mengklasifikasikan sesuatu yang telah dipelajarinya. Setelah memberikan penalaran dalam diri anak, dalam interaksi pendekatan saintifik, akan memberikan kemampuan anak adalah dengan mengkomunikasikan. Anak-anak akan berlatih menyampaikan hasilnya terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan. Dia akan mengkomunikasikannya, dia akan menyampaikannya kepada yang lain, kepada teman-temannya, kepada gurunya. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia temukan. Selanjutnya kita analisis. Dalam proses mengamati ini, anak-anak akan berpartisipasi aktif dengan memegang, menyentuh. Kemudian akan timbul dalam dirinya perhatian dan motivasi. Tahapan menanya akan menjadikan anak bisa mengajukan pertanyaan. Hal ini mencerminkan logika berpikir anak, membangkitkan rasa ingin tahu pada diri anak. Mengumpulkan informasi, maka anak akan mendapatkan pengetahuan baru, memiliki dampak sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain. Aspek menalar, maka anak akan mendapatkan belajar mengolah info dan menghubungkan serta menarik kesimpulan. Mengkomunikasikan akan memberikan dampak kepada anak, akan timbul dalam diri anak tentang ketelitian anak. Kemudian bagaimana dia menghargai temannya dan bagaimana dia berusaha mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikannya, maka 6 aspek perkembangan anak akan berkembang secara optimal.
akan timbul karakter religius dalam dirinya, bahwa ada Sang Pencipta semuanya. Dia akan belajar bagaimana bersyukur dan menggunakannya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan praktek pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan menalar, serta mengkomunikasikan hasilnya, serta dalam prosesnya akan menimbulkan anak aktif. Anak akan senantiasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, implementasi pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikannya, memberikan hasil, membentuk karakter, berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, kompetitif, sesuai dengan ciri-ciri generasi emas yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia 2045. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sukses selalu, Indonesia maju, generasi emas tercipta. Kita sambut tahun 2045, hadirnya generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.